Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi lailah tasi' wa isrun lailatul jumu'ah min syahri dzil hijjah al-arba'umi al-thalatha wa arba'un. Wa fi hadhihi lailah, malam terakhir kalau besok terlihat hilal bulan Muharram, maka malam ini adalah malam tahun baru. Kalau memang besok tanggal 1, maka kita telah melewati bulan-bulan yang panjang dari bulan 1443 Hijriah. Semoga Allah menerima amal-amal kita di bulan 1443 Hijriah dari ibadah sholat berjamaah, menuntut ilmu, dan di hari-hari yang istimewa seperti di bulan-bulan Ramadan, di hari-hari di bulan Ramadan dan malam-malam Ramadan, dan juga di hari-hari Dzul Hijjah yang telah kita lalui. Maka semoga Allah menerima amal ibadah kita di tahun 1443 Hijriah. Dan kalau memang besok adalah tanggal 1 Muharram, maka semoga Allah menjadikan tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun yang telah lampau, dan kita semakin menambah ilmu kita, menambah ketakwaan kita, semakin waktu kita tempuh 1 tahun, semakin kita bertambah hafalan kita, ilmu kita, dan amalan-amalan kita. Maka pada kesempatan petang ini kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Raqaiq dalam pembahasan Syarah Arba'in An-Nawawiyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis nomor 21 dari Jabir bin Abdullah. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan, barakallahu fikum. Hadis ke-21. Fadhalu. Bismillah. Qala Imam Nawawi rahimahullah an Nabi Amr qila an Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qala la as'alu anhu ahadan ba'dak qala qul amantu billah fastaqim. Rawahu Muslim. Qala Imam Nawawi rahimahullah Nabi Amr qila bi Amr Sufyan bin Amr Thaqafi radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qala la as'alu anhu ahadan ba'dak qala qul amantu billahi fastaqim. Bismillah. Qala An-Nawawi rahimahullah fi kitabihil Arba'in naqlan min hadis Jabir bin Abdullah fi hadis Isnin wa Isrun. Maka di hadis nomor 22 Imam An-Nawawi di Arba'in An-Nawawi menukil hadis dari Jabir. An Jabir anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitu shalawatil maktubat wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'a a'adkhulul jannata qala na'am qala wallah la azidu ala dhalika syai'a. Dari Jabir bin Abdullah bahwa seorang datang kepada Nabi menanyakan, faqala ara'aita, maka faedah di dalam lafaz ini, ada seseorang bertanya kepada Nabi, kata Jabir, maka seseorang ini dikatakan di beberapa riwayat adalah An-Nu'man ibnu Qawqal
An-Nu'man ibnu Qawqal. Maka dia seorang sahabi. Dan di dalam hadis ini Jabir mengatakan anna rajulan, seseorang, di sini mubham dari riwayat Muslim, namun diberitahukan di riwayat yang lain bahwa dia Nu'man ibnu Qawqal. Maka di sini mubham dari sahabat tidak berpengaruh karena semua sahabat udul telah dipuji oleh Allah di Al-Quran dan di sunnah nabinya. Adapun di Al-Quran di surat Taubah, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha atas mereka. Wa adalahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dan Allah masukkan mereka kepada surga. Adapun hadis mutawatir berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia itu adalah qarni, yang mana aku hidup di zamannya. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelah mereka para sahabat yakni tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian para itba' at-tabi'in. Maka ini makna dari anna rajulan sa'ala Rasulullah, dia adalah An-Nu'man ibnu Qawqal. Faqala ara'aita, maka kalimat ara'aita bukan maknanya di sini apa pendapatmu, apa pandanganmu. Kalimat ara'aita bisa bimakna akhbirni. Maka banyak hadis-hadis yang mempunyai lafaz ara'aita, maka maknanya bukan ara'aita bimakna apa pendapatmu, tetapi maknanya katakanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku. Maka ini yang diinginkan di dalam hadis ini. Ara'aita maknanya akhbirni. Dan perkara seperti ini banyak sekali di dalam hadis-hadis ingin saya berikan contoh. Seperti hadis Asma binti Abi Bakar misalnya. Berkata, sa'alat imra'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah, ara'aita ihdana idza asaba thawbaha ad-dam minal haidah kaifa tasna'u? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asaba thawba ahadakum aw ihdakunna ad-damma minal haidah falyakrushu summa litandahu bima'in summa litusalliya fi. Yang maknanya seseorang, kata Asma binti Abi Bakar, datang perempuan kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita. Maka ara'aita di sini sama maknanya, kabarkanlah kepadaku jika di antara kami ada yang terkena darah haid, apa yang dilakukan dari pakaiannya. Dikatakan oleh Nabi, jika seorang dari kalian terkena darah haid pakaiannya, maka jika dia sudah mengering, dikerik, kemudian dicuci dengan air, kemudian boleh dipakai untuk sholat. Maka di sini syahidnya adalah ara'aita, yani akhbirni. Perkara yang banyak sekali. Maka begitu pun di dalam hadis ini, ara'aita idza sholaitu shalawatil maktubat. Maka kabarkanlah kepadaku ya Rasulullah,
jika aku melaksanakan sholat 5 waktu. Al-maktubat diambil dari kataba yaktubu bimakna wajib. Maka kalimat maktubat maknanya mafruḍat, wajibat, sholat 5 waktu. Maka di sini faedah dari segi ilmu usul, kalimat maktubat dari kataba bimakna wajaba. Seperti di dalam ayat di surat Al-Baqarah tentang kewajiban puasa Ramadan. Lafadznya dengan kataba. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Dan juga kisos, jihad. Dua-duanya juga dengan lafadz kutiba. Kutiba alaikumul kisos, diwajibkan bagi kalian kisos. Wa kutiba alaikumul qital, diwajibkan bagi kalian berjihad, berperang. Maka lafadz kutiba di Al-Qur'an memberikan makna wajib. Begitupun di sini as-shalawat al-maktubat dari kutiba yaktubu maktub. Maka salat yang 5 waktu yang wajib itu maknanya. Wa sumtu Ramadan. Lalu kabarkanlah kepadaku ya Rasulullah, aku juga puasa Ramadan. Puasa yang wajib dan salat yang wajib 5 waktu. Wa ahlaltul halala, dan aku menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa haramtul harama, dan aku mengharamkan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Walam azid ala dalik syai'a. Kemudian dia mengatakan, dan aku tidak akan menambah-nambahi kecuali itu saja. Menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, meyakini dari penghalalannya, dan haramtul harama, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan meyakini di dalam hati itu yang diharamkan. Walam azid ala dalik syai'a, dari tambahan-tambahan sunnah. A'adkhulul jannah, maka apakah aku akan masuk surga? Qala na'am, kata Nabi, tentu. Qala wallah la azidu ala dalika syai'a, maka aku tidak akan menambah dari perkara-perkara tersebut. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Dan Jabir bin Abdullah barakallahu fikum, dia adalah Jabir bin Abdullah ibnu Amr Al-Ansari. Maka dia dari Ansar, bukan dari Muhajirin, min ahli Madinah. Dan kelak di saat dia dewasa menjadi muftil Madinah di zamannya. Dia seorang sahabi yang masih kecil, dan bapaknya seorang sahabi, dan keduanya seorang sahabi di awal Islam. Dari keutamaan Jabir bin Abdullah sangat banyak, dan yang paling utama adalah dia termasuk minal muksirin fi riwayatil athar. Dia termasuk dari para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Maka dia masuk kepada ranking ke-6 dari para sahabat yang meriwayatkan di atas ribuan hadis. Dia di ranking ke-6, dan sebelumnya Abu Sa'id Al-Khudri di ranking yang ke-5. Dan setelah beliau Abdullah bin Abbas di ranking ke-7. Maka Jabir bin Abdullah termasuk seorang sahabi yang pandai, termasuk sahabi yang banyak meriwayatkan